Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurba Imanul Amr dari Teknik Nuclear Angkatan 2020. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai kalkulus vektor yang tentang divergensi dan curl. Ya, itu. Nah, sebelum kita membahas tentang divergensi sama curl-nya ini, kita akan membahas dulu tentang konsep dasar dari vektornya terlebih dahulu. Nah, yang pertama mengenai vektornya dulu. Vektor itu apa sih sebenarnya? Vektor itu merupakan suatu besaran yang mana vektor itu besarnya tergantung kepada arahnya. Jadi vektor ini segala besaran yang mempunyai arah. Kan misalnya itu terbagi menjadi dua, ada yang skalar sama ada yang vektor. Kalau yang skalar itu dia itu tidak bergantung kepada arah, artinya antara dia menghadap ke kiri sama dia menghadap ke kanan itu nilainya akan sama persis gitu, nggak ngaruh apa-apa arah itu. Sedangkan kalau vektor itu, kalau dia menghadap ke kanan, nah akan berbeda nilainya ketika dengan dia menghadap ke arah ke kiri atau sebaliknya. Nah, ini juga erat kaitannya dengan yang namanya koordinat vektor gitu kan. Nah, koordinat. Nih. Nah, koordinat itu kayak gimana sih? Contohnya ya ini di sini. Misalkan ada dua vektor, yaitu vektor U dan vektor V. Nah, ini kan vektor U itu ada AI tambah BJ tambah JK. Dan vektor V itu ada PI tambah QJ tambah RK. Nah, A, J, K, ini tuh apa sih? Nah, itu yang dinamakan dengan koordinat. Kalau kita mungkin lebih sering mendengarnya itu sebagai nilai sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z gitu. Ini X, ini Y, ini Z. Mungkin kita lebih sering mendengarnya dengan nama ini X, Y, Z gitu. Nah, ini sebenarnya sama aja, I, J, K. Terus, ini yang dasar-dasarnya dulu mengenai vektor, yaitu ada tentang pertambahan vektor. Nah, kalau pertambahan vektor itu kan misalkan ada vektor U ditambah dengan vektor V, menghasilkan A ditambah PI tambah B ditambah QJ tambah C ditambah RK. Kalau misalnya kita melihat ini kan A ditambah P dalam kurung, di sini ada variabel I, sumbu X gitu. Nah, ini berarti kan kalau misalnya kita lihat itu, yang sumbu X hanya bisa ditambah dengan sumbu X lainnya gitu. Dia nggak bisa ditambah dengan Q gitu, atau meskipun ditambah dengan R. Tidak, dia hanya bisa ditambah dengan sumbu X lainnya. Sehingga pertambahan vektor itu hanya bisa dengan vektor-vektor yang sama sumbunya gitu. A dengan P, B dengan Q, C dengan R. Begitu juga dengan pengurangan. Pengurangan pun sama gitu, hanya bisa dikurangi dengan vektor-vektor yang sama sumbunya. A dengan P juga, B dengan Q, dan C dengan R. Nah, kita langsung lanjut ke contohnya. Misalkan kita diketahui U sama dengan 7I ditambah 5J tambah 9K, dan P sama dengan 1I ditambah 3J tambah 8K. Berapakah nilai dari U tambah V-nya? Nah, ini kan kita bisa langsung jumlahkan gitu antara nilai yang berada di sumbu yang sama. 7 dengan 1, 5 dengan 3, 9 dengan 8, sehingga 7 tambah 1 menghasilkan 8, 5 tambah 3 menghasilkan 8 juga, 9 tambah 8 menghasilkan 17. Sehingga vektor U ditambah vektor V menghasilkan 8I tambah 8J tambah 17K. Sedangkan kalau dikurangi, vektor U dikurangi vektor V menghasilkan 7 dikurangi 1I tambah 5 kurangi 3J tambah 9 kurangi 8K. 7 kurangi 1 menghasilkan 6, 5 kurangi 3 menghasilkan 2, 9 kurangi 8 menghasilkan 1, sehingga nilainya adalah 6I tambah 2J tambah 1K. Nah, ini mungkin ya seperti itu. Selanjutnya ada perkalian vektor. Nah, perkalian vektor itu terbagi menjadi dua, ada yang dot product sama cross product. Nah, kenapa dinamai dot product? Karena ini
perkalian titik. Di sini kita bisa lihat U P-nya dikali dengan ada tanda titik di sininya. Sedangkan yang cross product itu ada tanda silang antara U kali P-nya. Mungkin yaitu kenapa dinamai produk sama cross product. Nah, untuk rumusnya sendiri ini U ditambah U dot product dengan V itu ini A dikali P I tambah B dikali Q J tambah C dikali R K. Mungkin ini itu sama dengan yang ini pertambahan sama pengurangan, yang mana perkalian dot product ini harus dengan sumbu yang sama, I dengan I, J dengan J, dan K dengan K, sehingga A dengan P, B dengan B, A dikali dengan P, B dikali dengan Q, dan C dikali dengan R. Nah, terus dot product ini juga ada rumus yang lain, yaitu ini dikali dengan cos theta. Nah, ini itu apa sih sebenarnya? Ini itu adalah nilai skalar daripada vektor U, yang mana kalau misalnya kita cari rumusnya itu adalah akar daripada setiap variabel-variabel dari sumbu di vektor U, yaitu berarti kan ada A kuadrat tambah B kuadrat ditambah C kuadrat, yang V juga sama, berarti kan P kuadrat, akar daripada P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah R kuadrat. Sedangkan cos theta ini apa? Cos theta itu adalah sudut antara vektor U dengan vektor V. Kalau misalnya kita buat seperti ini, nah, theta itu adalah ininya, sudut antara vektor U dengan vektor V-nya. Misalkan ini sudut vektor U, ini vektor V. Nah, terus kalau cross product itu, dia ini rumusnya ini seperti ini ya, B dikali R kurang C kali Q I tambah A kali R kurang C kali PJ tambah A kali Q kurang B dikali PK. Nah, sebenarnya ini itu adalah rumusnya itu berasal daripada matriks yang seperti ini, I, J, K, ini A, B, C, nah terus P, Q, R. Dari matriks inilah turun rumus seperti ini. Nah, terus kita langsung lanjut ke contoh soalnya. Kita U sama V-nya sama seperti yang di pertambahan sama pengurangan. U-nya segini, V-nya segini. Nah, kita langsung dimasukkan ke dot product antara U dan V-nya. Nah, misalkan berarti kan kita bisa langsung masukin nilainya aja ya. 7 dikali 1I ditambah 5 kali 3Y tambah 9 kali 8K menghasilkan 7I tambah 15Y tambah 72K. Nah, yang cross product juga kita bisa langsung masukin aja nilainya. Nah, ini kan masukin 5 kali 8 kurang 9 kali 3I tambah 7 kali 8 kurang 9 kali 1J tambah 7 kali 3 kurang 5 kali 1K, sehingga 5 kali 8 40, 9 kali 3 27, 7 kali 8 5 6, 9 kali 1 9, 7 kali 3 21, 5 kali 1 masukkan 5. Sehingga kalau misalnya kita hitung dapat nilainya segini. Nah, terus kita lanjut lagi ke gradien medan skalar, karena gradien ini itu adalah salah satu yang diperlukan untuk kita bisa menghitung div sama curl-nya. Nah, itu sangat perlu gitu. Nah, terus apa gitu rumusnya? Kan kalau misalnya kita memperhatikan yang tadi itu kan vektor itu merupakan salah satu besaran yang itu tergantung kepada arahnya, sehingga dia itu pasti kan punya koordinatnya. Sedangkan yang kita ketahui ketika ada suatu koordinat, maka dia itu pasti ada yang namanya suatu gradien. Nah, dari sini didapat rumusnya gradien dengan lambangnya adalah delta terbalik. Rumusnya adalah do per do x i ditambah do per do yj ditambah do per do zk. Nah, terus
kalau misalnya ada suatu skalar f, maka gradien f ini dapat dinyatakan sebagai gradien f sama dengan ini lambangnya do f per do xi tambah do f per do yj tambah do f per do zk. Nah ini. Selanjutnya kita langsung masuk ke divergensi atau div yang tadi. Divergensi medan vektor. Ini jika terdapat vektor u di mana u sama dengan AI ditambah BJ ditambah CK, maka divergensi medan vektor u dapat dinyatakan sebagai divergensi u sama dengan gradien ini vektor u. Nah, kalau misalnya kita lihat ini kan, ini itu sama seperti perkalian dot product yang mana perkalian ini adalah perkalian biasa dengan syarat harus berada di sumbu yang sama gitu. I dengan I, J dengan J, dan K dengan K. Nah, terus berarti kan kalau misalnya kita divergensi, ini itu berarti do A, yaitu yang mana hanya berada di sumbu X. Kan do A per do X ada di sumbu X gitu, sama-sama I. Kan ini itu I itu sama dengan X di sumbu X, Y itu di sumbu Y, dan K itu di sumbu Z. Sehingga sama kan gitu kan, A dengan X yang di sumbu X, B dengan Y, C dengan Z, sehingga menghasilkan do A per do XI tambah do B per do Y, J ditambah do C per do Z K. Nah, ini rumus dari divergensi. Nah, terus jika terdapat suatu medan skalar F, maka rumus divergensinya menjadi divergensi dari gradien F yang mana, nah ini kita bisa lihat kan sama dengan kita kaliin langsung aja, jadi gradien kuadrat F dan menghasilkan rumus ini. Do kuadrat F per do X kuadrat I ditambah do kuadrat F per do Y kuadrat J ditambah do kuadrat F per do Z kuadrat K. Nah, lanjut. Kita langsung bahas yang curlnya. Ini sama kayak yang tadi. Nah, curlnya itu kan kita lihat di sini juga kan sama seperti perkalian cross product yang ini. Nah, sama kan. BL kurang CQ ini. Nah, ininya juga sama, yaitu berasal dari matriks juga gitu. Sama berasal dari matriks juga. Nah, menghasilkan nilai seperti ini. Do C per do Y per dikurangi do B per do Z I ditambah do A per do Z per dikurangi do C per do X J ditambah do B per do X dikurangi do A per do Y K. Nah, terus di sini jika terdapat medan skalar F, maka kalau gradien F-nya itu sama dengan 0. Ya, menghasilkan 0. Kalau gradien F-nya ini. Nah, terus hal yang perlu kita ketahui juga dari div dan curl-nya ini adalah ini. Div itu adalah divergensi yang menunjukkan medan vektor yang menyebar atau terakumulasi. Jadi kalau misalnya kita ada misalkan sebuah kotak, nah divergensi itu kalau misalnya di geometrinya itu, dia itu menyebar ke segala arah, menyebar, ataupun bisa juga dia itu malah masuk gitu, menuju ke dalam. Nah ini yang namanya divergensi. Ada yang menyebar, bisa juga masuk ke dalamnya gitu. Nah, tapi syaratnya apa gitu supaya dia itu bisa dikatakan menyebar dan bisa dikatakan terakumulasi atau memadat gitu. Nah, ini jika divergensi U-nya itu lebih besar daripada 0, maka medan vektornya itu menyebar. Berarti si divergensinya itu dia itu menyebar. Sedangkan kalau misalnya divergensi U-nya itu kurang daripada 0, maka medan vektornya itu akan terakumulasi. Nah, ini terakumulasi. Nah, kalau misalnya curl, ini tuh menunjukkan vektor apakah ia berotasi atau tidak berotasi. Berarti kan kalau misalnya ada vektor, ini itu gimana ya gambarnya? Vektor. Nah, dia itu muter atau enggak gitu. Makanya ya dia muter atau enggak gitu kan.
Nah, rotasi. Dia muter atau enggak muter gitu. Terus syaratnya apa kalau misalnya dia dikatakan muter sama dia dikatakan tidak memutar? Jika call-nya itu sama dengan 0, maka dia tidak berotasi atau dia tidak memutar. Dan jika call-nya itu jika call-nya sama dengan 0, maka medan tidak berotasi. Dan jika call-nya tidak sama dengan 0, maka medannya berotasi. Nah, kan rotasi itu kan ada dua ya. Ada yang ke searah jarum jam, ada yang juga berlawanan arah jarum jam. Nah, gimana cara kita nentuin rotasinya seperti berlawanan atau searah jarum jam gitu kan. Nah, ini kita bisa memakai aturan tangan kanan atau kalau misalnya kita kita bisa tahu juga kalau misalnya sikulnya itu lebih besar daripada 0, maka dia ini berotasi searah jarum jam. Sedangkan kalau dia bukan kebalik. Kalau misalkan dia kurang daripada 0, maka dia berotasi searah jarum jam. Kalau misalnya dia lebih besar daripada 0, manusia. Kalau misalnya si ini itu, misalnya ada F ya. Nah, kalau misalnya dia itu lebih besar daripada 0, maka dia itu memutarnya berlawanan arah jarum jam. Sedangkan kalau misalnya si ini itu kurang daripada 0, maka dia searah jarum jam. Ya, seperti itu. Iya. Nah, ini kita langsung lanjut ke contoh soalnya. Ini udah kelihatan jika vektor f x, y, z bernilai x, z, i tambah x, y, z, y tambah kurangi y kuadrat k. Jadilah divergensi daripada f-nya. Nah, kita kan udah tahu rumus divergensi adalah ini kan, divergensi sama dengan gradien dikali dengan vektor u sama dengan dou a per dou x tambah dou b per dou y tambah dou c per dou z. Nah, ini kita tinggal masukin aja rumusnya. A-nya kan ini sama dengan xz. Ini kan dou per dou x dikali xz. Dou b-nya sama dengan xyz. Dan dou c-nya sama dengan y kuadrat. Kita turunin secara parsial. Dou x per dou z diturunin dengan dou x. Berarti kan x-nya hilang, tinggal sisa z. Ini xyz diturunin terhadap dou y. Y-nya hilang, tinggal sisa xz. Nah, sedangkan ini dou z diturunin dengan y kuadrat. Nah, ini kan nggak ada variabel z-nya, berarti nilainya sama dengan 0. Sehingga nilai daripada div f sama dengan z ditambah xz. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal yang ya. Yang ini tentukan curl f dari medan vektor. Curl f dari medan vektor fx yz sama dengan y ditambah x dikali dengan e pangkat yz i ditambah z ditambah y kali e pangkat yz y tambah xy tambah z kali e pangkat yz k. Nah, ini rumus curl u yang sudah kita ketahui tadi, tinggal kita masukin ke rumusnya. Nah, kan berarti kan curl f sama dengan gradien dikali cross product f yang ini. Sehingga dou per dou y sama dengan kita masukin c-nya. Nilai c adalah ini. Ini
A, ini B, ini C. Kita masukin nilai C, yang ini, dikurangi do per do Z, do B per do Z, kita masukin do B-nya yang ini, yang I. Terus ditambah dengan do A per do Z, do-nya kita masukin yang ini, dikurangi dengan do C per do X, do C-nya kita masukin yang ini. Terus ditambah dengan do B per do X, kita masukin nilai B-nya, dikurangi dengan do A per do Y. Kita masukin do A-nya per do Y-nya per K. Nah, terus kita hitung dengan cara turunan parsial. Do per do Y, ini kan do XY dibagi dengan do Y. Y-nya hilang, tinggal sisa X. Nah, terus Z, pangkat Y kali Z, dibagi parsial dengan do Y. Ini kan tinggal menjadi Z kuadrat EYZ. Nah, ini kita hitung semuanya sehingga menghasilkan nilai seperti ini. Nilai akhirnya yang seperti ini. Dan sudah. Ya, mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, sekurang-kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.